Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa aqamas salata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada penasihun yang mengaji Al-Quran. Semoga yang membacakannya dan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan kepada beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Hanif M. Hum, pimpinan Pondok Pesantren Edi Makassar. Mohon berkenan untuk memimpin doa kepada beliau. Falyatafaddal ilaihi mashkura. صلوا على النبي سيدنا محمد طلع البدر علينا ليلة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ذرية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa qiyam hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin
para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh ingkang tansah kawula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, ingkang sepisan monggo sareng-sareng ngunjukaken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten dalu menika kula panjenengan sami saged mujalasah, saged kempal sesarengan wonten majelis menika. Mugi-mugi majelis menika tansah pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kekalih sholawat kinten datang jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan syafaatipun langkung-langkung syafaatul wonten yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ingkang pertama, selamat tahun baru. Oke, niki kan malam tahun baru Hijriah. Karena awake dhewe iki nak malam tahun baru Hijriah malah ora patek gegap gempitale nyambut. Nggih. Nek malam tahun baru bone wong Romawi alias tahun baru sing 2020 ngono, cah cilik-cilik aki-aki tuku trompet karo mercon. Ya, mercon ya. Mercon atau kembang api. Tapi kalau tahun baru Hijriah ini relatif ya penting awake dhewe ya mau pun sami ndonga nggih. Doa akhir tahun, doa awal tahun sampun apa dereng? Sampun, alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten setunggal percakapan antaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kanjeng Nabi dawuh dhateng Abu Bakar, kirang langkung dawuh ngeten. Amma tardo ya Abu Bakrin ayyu'tiyakallahu ajra hadhil ummah ila yaumil qiyamah. Abu Bakar niku ditangkleti kalih Kanjeng Nabi, tapi dawuhe niku mboten pitakonan ning asline mboten pitakon. Kirang langkung artine ya Abu Bakar, kira-kira kowe seneng apa ora? Utawa kira-kira sampeyan ki ridho apa ora Abu Bakar? Nak Gusti Allah kuwi, nak Gusti Allah kuwi ayu tiyakallaha ajra hadil ummah ila yaumil qiyamah. Dene dawuh ya Abu Bakar, wis kira-kira iki seneng ora nek Gusti Allah iku arep paring dhateng sampeyan ganjarane wong sekabehane alam jagat iki tekan dina kiamat. Jadi Abu Bakar itu pernah ditanya oleh Kanjeng Nabi, "Hei Abu Bakar, kira-kira kamu senang atau tidak kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dari setiap umat yang beragama Islam sampai nanti hari kiamat kepadamu?" Niku nak cara jenengan inten kita serem napa mboten, Bu? Jenengan kira-kira nak dikai ganjaran saka bagian ganjaran wong Islam sak alam dunya, kira-kira seneng mboten? Seneng. Lho, Pak remen mboten, Pak? Loh, niku kan Kanjeng Nabi ngabari Abu Bakar, nyai kabar gembira, jane mboten tanglet, tapi memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, iki lho Gusti Allah arep nyai ganjaran saka ganjarane wong Islam sak alam donya kanggo kowe. Nah, kowe kira-kira iki ridho apa ora? Abu Bakar mesti seneng. Nggih. Abu Bakar mesti seneng. Nah, kira-kira awake dhewe saka Abu Bakar mboten, Bu? Loh, kira-kira jenengan bapak-bapak pengen kados Abu Bakar mboten? Pengen? Tak kandhani carane. Lho nggih. Ini persoalan investasi keimanan atau kita mengajarkan keimanan kepada generasi-generasi penerus kita. Abu Bakar itu kan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam.
Memang yang pertama kali mlebu jelas Kanjeng Nabi. Nah, laki-laki pertama kali yang masuk Islam itu namanya adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini kemudian setelah Abu Bakar orang beriman dan terus menerus sampai hari ini kita hidup di dunia ini termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang Muslim. Tapi orang yang pertama kali beragama Islam selain Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau badhe matur dateng panjenengan sedaya, kalau panjenengan sami dados tiyang sepah. Hal yang paling penting harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yang pertama adalah persoalan keimanan. Bocah pinter matematika itu mboten penting orang duwe iman. Bocah arep sukses kaya ngopo nek ora duwe iman itu mboten penting. Karena apa? Yang bisa menyambungkan hubungan antara anak dengan orang tua, antara anak dengan cucu, dan seterusnya sampai generasi kita berikutnya adalah faktor keimanan. Sapa wong mati, selama dia masih punya iman, insya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang di dekatnya. Baik itu bapaknya, baik itu ibunya, apalagi juga dengan anak-anaknya. Maka ada satu ayat yang baik dan harus kita pegangi bersama. Ada ayat yang bagus. Walladzina amanu. Kalau mboten pate apa nih, kalau masih mau. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ada satu kisah. Ada seorang anak. Begitu di akhirat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang paling tinggi. Anggap aja anak ini namanya Sepli. Anaknya ini soleh, pinter, termasuk golongan orang yang muttaqin, lalu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang paling tinggi. Lalu anak ini bingung. Matur datang Allah Subhanahu wa taala, Gusti, kula tolah-toleh kiwa tengen ngarep mburi kok bapakku ora ono. Kula tolah-toleh kanan kiri ngarep mburi, kula matur si ibu kula kok mboten nonton Gusti. Kinten-kinten bapak ibu kula niku sakniki teng pundi? Sepli, bapak ibumu yang surga ini paling isor, ono paling cedhak karo neraka. Lah kok ngeten, bapakmu karepe beda. Lajeng Sepli matur, Gusti, kula dados ngeten niki, mlebet swarga sing paling inggil, tidak lain dan tidak bukan karena jerih payah orang tua saya. Nah terus karepmu piye? Nggih nak kula nyuwun bapak kula kalih ibu kula mangkumpulke dados tunggal kula. Ngono. Nggih Gusti. Ya wis. Hei Ridwan. Hei, bapak ibu desa piceloke, unggahke ning surga sing paling dhuwur. Nggih. Unggahke ning surga sing paling dhuwur. Dados anak niki saged nyafaati dhateng tiyang sepah. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bosan menanamkan persoalan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak kita. Arab matematika pinter, ora apa-apa, ning iman niku langkung penting. Fisika pinter, ora apa-apa, ning iman kali takwa niku juga penting. Ketika anak menjadi saleh, yang beruntung siapa? Orang tua. Wonten salah setunggalipun hadis, idza matat adama in qata amalu illa min salasatin. Sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yaqula. Sedekah jariyah dengan insyaallah men kathah sedekah jariyah. Sing urung ya sesuk sedekah. Nggih. Nah sedekah jariyah kalau yakin lah insyaallah kula panjenengan sami men kathah. Aw ilmin yuntafa'u bi kose ora kabeh wong duwe. Nggih, Pak. Dar kaya Imam Syafi'i yo wis sinau kudu mempeng.
Awake dhewe arep pengen kaya Imam Ghazali, ya kuat tirakat. Gitu. Ning nak waladun sholihiyat pula. Ini yang paling mungkin kita lakukan terhadap anak-anak kita. Maka ketika anak-anak kita dulu masih kecil, dengan anaknya walimatul akikah, walimatul tasbiyah, walimatul apa wae, sing diniati nyukuri mergo anak lahir, nggih. Ana hadis sing apik yang harus kita jadi pegangan kita selama kita hidup. Selain kita sebagai orang tua yuhsin ismahu, tidak kalah penting ayyuhsina adabahu. Memberikan nama yang baik itu adalah kewajiban orang tua, tetapi memberikan pendidikan dan budi pekerti yang baik juga kewajiban kula panjenengan sami. Dados cara kula Bu, gawe anak dadi soleh niku mboten saged kaya mie instan. Mboten saged kados damel pop mie, disiram 3 menit dadi dipangan enak. Gitu. Ning nek arep pengen anak kula panjenengan sami dadi sing saleh, ya kon ngaji. Kon luru ilmu. Nak perlu dipondokke. Supados napa? Saged sinau ilmu agama, ngerti tata krama, ngerti budi pekerti, ora lali karo wong tuwa. Jadi menjadikan anak yang soleh itu prosesnya panjang. Tetapi itu tadi investasi yang paling penting dan sangat penting bagi kita sebagai orang tua adalah investasi persoalan keimanan kepada Tuhan. Sebagian saham hidup kita ini yang milik Kanjeng Nabi, milik Abu Bakar. Mergo awake dhewe ngerti Islam mergo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi turun ning gone sahabat. Sahabat turun ning gone tabiin. Tabiin mandap dumugi tabiin. Terus sampai pada ulama kita, sampailah kepada kita awake dhewe dadi ngerti apa kuwi sing jenengane iman. Jadi setiap orang yang pernah mengajarkan kita tentang agama dan keimanan, semua itu punya saham terhadap keimanan diri kita. Berarti sami. Dengan semua mengajarkan keimanan kepada anak-anak panjenengan, keturunan-keturunan panjenengan, kita juga punya investasi atas keimanan anak-anak kita dan seluruh keturunan kita. Sampai nanti hari kiamat. Anak kula ngajari anak kula keimanan, anakku ngajari ning anake, terus sampai nanti nyambung tekan dinten kiamat. Dan itu kita semuanya kita punya saham. Dan karena begitulah nanti ayat yang tadi saya bacakan, baladina amanu wa tabatum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di sepanjang hubungan kita masih punya pertautan keimanan, insya Allah bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang paling penak napa wae? Didelok endi sing derajate paling dhuwur. Nah anake kok ternyata entuk surga sing paling dhuwur, keluarga sing isore ya bakal diunggahke. Ya bakalan diunggahke teng derajat sing paling inggil. Maka Bapak Ibu yang saged kawula aturaken, yang pertama niku wau persoalan keimanan. Ampun bosen-bosen nanamke keimanan dateng putra-putri kula panjenengan sami. Lho kok kula saged matur ngeten, saya niki kathah keimanane anak karo wong tuane beda. Nggih. Kadang anake sakarepe dhewe. Jadi kalau kita hidup di dunia ini yang paling penting ketika kita berbicara tentang satu masalah tentang keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak ngaos senengane kalau paling nomor Bu. Setunggal kali. Yang kedua, bahwa surga dan neraka kula panjenengan sami ini sebenarnya sangat dekat dengan kita. Rumah kita itu, kalau biasanya kita kan selalu bikin semboyan, baiti dan nati. Rumahku adalah surgaku. Tetapi rumah itu bisa juga sebaliknya bisa menjadi neraka bagi kita semua. Naudzubillah min dzalik. Kok saged sak niki ngeten. Wong tuwa diparingi amanat putra putri
lalai mendidik anak. Ini termasuk orang tua yang tidak baik. Anak tugasnya birrul walidain. Napa Bu? Anak tugasnya birrul walidain. Lah kok anak wanita orang tua, ingat ya, ridallahu fi ridal walidain, ridallahi fi ridal walidain, wa subtullahi fi subtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua. Sebaliknya, marahnya Allah Subhanahu wa taala juga karena marahnya orang tua kepada anak. Namun anak-anak juga harus ingat yang masih pada punya orang tua, birrul walidain itu penting. Birrul walidain itu penting dan sangat penting. Ya karena apa? Dalam surat Al-Isra aja kita berataah kepada orang tua kita itu termasuk dosa besar. Apalagi sampai menyakiti hati orang tua. Turning dunia itu betul-betul rumus mantan anak itu. Ning dunia itu betul-betul rumus kok. Kuwi mantan anakku betul. Nek mantan bojo, yakin ono. Nek mantan wong tuwa ora, mantan wong tua. Tapi nek mantan orang tua wonten. Nek mantan wong tua sampai kapanpun tidak ada. Boyo Umar arep bapak ini mantan bapakku lho, tak mungkin. Sampai kapanpun sampai hari kiamat ya itu tetap orang tuamu. Maka birrul walidain itu penting. Bekti kepada orang tua itu penting. Melakukan hal apapun itu yang paling penting adalah restu kedua orang tua. Termasuk dalam pernikahan. Dalam mengarungi kehidupan apapun, restu orang tua itu penting. Kalau nggak ada contoh, kalau nggak ada santri Bu, riyen nikah ini tasih net, mau tasih kuliah niku sing wedok kuliah, sing lanang tasih kuliah nikah. Lajeng gawe nyambung urip mergo bojo tanggung jawab lanang. Satian dodolan sego goreng. Malam pertama jualan nasi goreng laku 1 porsi. Malam kedua dan seterusnya gak ada yang laku. Kliking bapak ibu loh. Ini nopo Pak Yai saya ini. Ini caranya masukan bapak ibumu. Usut punya usut, ada satu hal keinginan orang tua yang belum dipenuhi oleh anak ini. Orang tua anak ini pengen supaya anak ini itu jadi guru. Dados apa Bu? Dados guru. Mulang ning madrasah, ning MP apa ning SD terserah, yang penting kudu mulang. Perkara mulangnya digaji apa ora urusan kene. Begitu anak ini mau ngajar di salah satu sekolah. Oh ini sekolah ini tidak pergi ya. Niku le sadean niku terus dadi laris, Bu. Sadean itu dadi laris, warungnya tambah gede, bisa ini pun saged tumbas apa-apa. Ternyata ridhone wong tuwa mergo sebab kowe kudu mulang niku. Lantaran ridhone wong tuwa berarti usaha yang lain itu bisa berkah kalih lancar. Ini penting. Dan banyak hal. Aku lah mboten cerita wae kula, kalau cerita wae kula malah sombong mak mboten saya. Kalau nyeritake santri mawon. Dan itu banyak. Jadi kadang ada rahasia orang tua itu yang sering anak tidak bisa pahami. Maka anak mentok kok uripmu ora pate apik terus matur ibumu, Bu, jenengan iki gadah penggalih napa kalih kula. Nggih. Terus panjenengan ibu-ibu kudu terbuka oleh aku pengen kowe ngene. Itu penting. Pernah anak ngono iki manuto. Loh. Wes tuh. Ibu-ibu ini jimat bagi anak-anak ya. Mergo ngantek dilakuke karo Roma Irama ya. Jadi Roma Irama apa Bu? Hei manusia, hormati ibumu. Kalau dereng matur mriko ora enak. Ini dereng dugi bab bapak niki, nembe bab ibu-ibu, Pak. Ini penting. Yang tak kalah penting bagi kehidupan kita. Bagi laki-laki sampai mati sampai hari kiamat, surga bagi laki-laki itu adalah telapak kaki ibunya. Bagi laki-laki sampai nanti dia mati sampai hari kiamat,
surganya berada di telapak kaki ibunya. Umar, terus itu mawon sing cowok-cowok iki. Tapi perempuan ibu-ibu ingat, begitu qabiltu nikah wa tazwija ila akhirih, surga dipanjenengan pindah. Teng budi Bu, surga panjenengan pindah di telapak kaki garwa panjenengan sedaya. Betul iki. Nak wong lanang sampai kapanpun surgane niku ibune, nek nak wong wedok begitu qabiltu nikah surgane pindah. Tetapi begitu bagi laki-laki tidak boleh semena-mena kepada perempuan. Dawuh Gusti Allah cetok, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Terus nak kowe awake dhewe dadi surgane bagi bojo-bojone dhewe terus dia arep sampai naik dhewe mboten parah. Mereka juga para laki-laki ini juga ada batasannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu penting. Ibu-ibu sering enggak sadar, oh iya iki surgaku pindah dengan bojoku. Maka dalam satu hadis kan salah satu tanda wanita soleh itu adalah apa? Ya amartaha kaatka. Tanda wanita soleh itu dalam satu hadis kan jika suaminya memerintah maka harus ditaati selama dengan syariat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka tadi saya matur sebenarnya rumah itu bisa menjadi surga kita, tetapi juga bisa sebaliknya, tergantung sejauh mana yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan sebagian rumah itu menjadi surga bagi keluarga Anda, buat istri Anda bahagia, sebaliknya buatlah suami Anda selalu bahagia. Didiklah anak dengan didikan yang baik, berikanlah contoh dan qudwah bagi anak-anak kita, contoh yang baik. Anak itu paling gampang nonton perilaku bapak ibu nih. Bapak ibu nih gaweane gelut, ya anak ya soalnya bakal gelut terus. Nah bapak ibu nih nyonton nih, ayo mbak, kita sholat berjamaah bareng, ya anak bakal senang sholat jamaah. Ketika anaknya sejak kecil dilatih dengan Quran, sampai kapan pun anaknya juga akan suka dengan Quran. Ya kalau dilatih dengan yang baik-baik, bisa dikatakan itu yang baik. Tapi tentu, ingat, sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh melupakan satu senjata kita, yaitu doa. Doa itu penting. Yang ketiga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita masuk tahun baru. Saya yakin panjenengan sudah melakukan muhasabah, hasbu anfusakum qabla an tuhasabu. Berintrospeksilah sebelum panjenengan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun ke belakang kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Sejauh mana kita sudah sampai titik mana hari ini kita akan mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru. Maka satu hal yang harus selalu kita tingkatkan adalah jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Dan jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Emang bisa orang tidak baik? Oh bisa. Gampang. Lalu bagaimana untuk menjadi orang baik? Berat tantangannya. Apalagi istiqomah. Maka satu makalah mengatakan bahwa al-mudawamatu khairun la in qalla. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus meskipun itu sedikit itu lebih baik. Jadi orang istiqomah ini tidak mesti harus banyak, sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi istiqomah itu dilakukan. Misalnya baca Quran sehari 1 ayat, ya udah 1 ayat terus-menerus dilakukan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan kita sebagai umat Islam adalah umat yang paling dimanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau kok matur dimanda, ngeten Bu. Setiap kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi ganjaran 10 kali lipat. Oh, dimanja mboten? Tuh, jenengan lakoni apa itu ganjarannya 10. Apapun kebaikan itu, sedekahkah, senyum pada orangkah, atau panjenengan menyingkirkan barang yang berbahaya di tengah jalan, itu juga bagian dari perbuatan baik. Atau kebaikan-kebaikan yang lain.
Apalagi kebaikan-kebaikan itu dilakukan pada momen-momen tertentu, itu juga akan bertambah derajat kebaikannya. Sholat. Kalau dilakukan berjamaah, berapa derajat, Bu? Berapa? 27. Oke. 1 tahun kita diberi 1 malam yang Allah Subhanahu wa taala paling istimewa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 malam. 1000 bulan, sorry. 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Umur kita rata-rata tidak ada yang 80 tahun. Rata-rata. Kalau ada yang 80 tahun lebih, sekarang sudah jarang. Artinya apa? Itu ganjaran malam kita mendapatkan Lailatul Qadar itu luar biasa. Apalagi yang baik-baik. Jadi kan saya tindak umroh, haji, sholat di Masjid Nabawi, berapa ganjarannya? Dan Bu, di Nabawi ganjarannya berapa kali derajat? Kalau di Masjidil Haram berapa ratus ribu derajat? 100.000. Jadi kan sholat di Masjidil Haram, di tanah haram, ganjarannya itu 100.000. Makanya nak umroh yang suwe beri syukur setahun ke Bali. Belum lagi ketika kita mendapatkan waktu untuk wukuf itu luar biasa, nggak bisa dihitung, itu paling baik. Tetapi ketika panjenengan semua melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan dosa, hitungannya cuma 1. Terus makin jenengan tanglet, ora ngono berarti saiki aku ora lakoni dosa, sesuk tak lakoni apik. Kan dosane mung 1 ganjarane 10. 10 dikurangi 1 jumlahe 9. Berarti saya kurang 9. Tapi matematika di Gusti Allah mboten ngoten. Ibaratnya ngeten Pak Bu. Itu di anak cilik. Kuwi nak dimingi-mingi, kowe nak sregep nyapu, tak kei 10.000. Ning nak kowe gawe gregeti, ya ora tak kei apa-apa. Masih bocah milih yang budi. Milih sing resik. Mergo nek resik entek entuk duit 10. Secara logika akal sehat kita, dengan begitu seharusnya manusia bukan kemaksiatan yang dikejar, tetapi bagaimana ibadah dan kebaikan yang harus dikejar. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan atas diri kita. Nah, itulah umat Islam mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang kedua. Ini bedakin awake dhewe dadi wong Islam iki tenan umat paling penak. Keistimewaan yang kedua, awake dhewe iki nek nglakoni dosa, cara njaluk ampunan kan gampang nggih. Jenengan tinggal matur napa, Bu? Kalau istighfar. Kesempatan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 1 hari 1 malam kita diberi ke 17 rakaat. Ora cukup setiap 1 minggu ada waktu yang paling istimewa untuk kita memohon ampunan, yaitu hari yang paling istimewa, hari Jumat. Ora cukup 1 tahun kita diberi 1 bulan penuh ampunan dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih bulan Ramadan. Sekali seumur hidup panjenengan muga-muga saged endah wukuf di Arafah. Itu adalah tempat dan waktu tanggal 9 Dzulhijjah, tempat paling mujarab untuk memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kok ora cukup? Mangke wonten akhirat kita semua insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benak to? Dari mati Kanjeng Nabi. Penak apa penak, Bu? Penak. Selama kita punya keimanan dan sering-sering kita membaca sholawat, semoga Kanjeng Nabi akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Amin. Maka kalau sudah begini, kita ingat penggalan salah satu ayat dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi akan kita dustakan? Karena sebenarnya kebaikan Allah, ganjaran dari Allah, pahala dari Allah itu bosone nak wong dagang diobral, Bu. Diobral. Tinggal awake dhewe gelem jupuk ora. Tinggal awake dhewe niku pun mboten. Ning jenengane penyakit hati, Bu, niku wonten kemawon. Maka lindungilah diri kita
dengan memperbanyak baca istighfar, baca tasbih, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Dungake anak karo ngadepi anak niku napa? Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Atau subhanallah, tabarakallah, masya Allah. Pujian paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan alhamdulillah, tapi kalimat tasbih, subhanallah. Masya Allah, Allah yang akan menentukan apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Bariku untuk berkah, tabarakallah. Pun kersane panjenengan Gusti, sing penting kula ndonga supados anak turun kula niku dados anak turun ingkang saleh salehah, hafidhul Quran, amin Allahumma amin. Terakhir ingkang badhe kula aturaken. Dalam satu hadis disebut doa, al-kalamu nisfud doa, bahwa ucapan itu adalah setengah dari doa. Maka seringlah mengatakan kepada anak-anak kita perkataan yang baik. Anak pola sudah putah nakal ini yo. Itu berarti dengan dongake anak sampai jadi anak nakal. Wah, anak pola koyo ngene jenengan sepatani nopo. Tapi ingat al-kalamu nisfud doa. Jadi sak pola-pola yang aneh dongake sing apik. Perkatailah mereka perkataan yang baik. Kalau gadah cerita, kalau diceritani salah setunggalipun kiai. Kiai ini cerita, suatu ketika beliau menuntut ilmu di Jakarta. Lalu punya teman. Teman beliau ini setiap kali bertemu dengan anak temannya atau bertemu dengan siapapun selalu mendoakan, mau semoga anak ini jadi anak yang soleh, solihah, hafidhul Quran. Terus begitu. Hingga pada suatu saat, ya, bapak ini tadi punya anak, lulus SMA, diterima kuliah di luar negeri, satu di Jepang, Jerman, dan Inggris. Lalu ketika anaknya disuruh milih, nak, di antara 3 perguruan tinggi, kamu milih mana? Apa jawaban anaknya? Saya mau mondok menghafalkan Al-Quran. Saya mau mondok menghafalkan Al-Quran. Lalu bapak ini ingat bahwa teman dia ini adalah seorang kiai pengasuh pondok pesantren besar dan pesantren yang mengelola pesantren tahfidz Al-Quran. Datanglah ke Jakarta ke kota A. Bapak kiai ditinggal. Dititipkanlah anak ini kepada Pak Kiai untuk menghafalkan Al-Quran. Dalam waktu 8 bulan, anak ini alhamdulillah hafal Quran 30 juz. Pak Kiai kaget, karena belum pernah menemui santri yang bisa dengan cepat hafal 30 juz. Pak Kiai penasaran. Lalu diujilah anak ini. Dan apa yang terjadi? Anak ini tidak sekedar hafal, tetapi juga mungkin hafal ning yo lancar banget kira-kira ngoten. Hafal Quran tur yo lancar dalam waktu 8 bulan. Lalu diwisuda, lalu ikut proses pengabdian di pondok, lalu setelah 2 tahun di pondok, ternyata umur beasiswanya itu belum. Anak ini kemudian mengambil salah satu beasiswanya pergilah ke Jepang. Kesimpulannya apa? Ternyata apa yang dilakukan orang tua anak ini ketika selama dia hidup itu adalah bahwa setiap kali bertemu dengan orang tidak pernah bosan untuk mendoakan semoga anak ini menjadi anak yang soleh, solihah, hafidhul Quran. Ingat, ada satu kiai yang pernah menyampaikan dalam satu pengajian bahwa doa itu ketika kita mendoakan orang lain, sebelum doa itu dikabulkan kepada orang lain, doa itu akan mampir ke tempat kita. Maka Bapak Ibu, tak ndongake wong rasa pelit-pelit. Nak ndongake wong rasa pelit-pelit wong ndonga, Pak. Ndonga tinggal jenengan matur mawon. Mboten rasa pelit-pelit. Ya Allah, muga-muga anak-anak ini dadi anak sing saleh-salehah, hafidhul Quran kabeh. Amin Allahumma. Muga-muga piyanten mriki dados tiyang sugih sedaya, amin. Tur lomo. Ampun sugih tok ya lomo. Sing sugih tok akeh sing seneng ning lomo niku angel. Lomo niku angel. Dan ini penting donga. Jadi kata kuncinya adalah bahwa jangan pernah nyepakani siapapun dengan perkataan yang buruk.
Tapi sampaikanlah sebenci apapun kita kepada orang lain, doakan yang baik. Jenengan disengiti wong muga-muga artine ketak. Wonge tambah sabar. Wonge tambah empuk kemawon sing sae. Mungkin satu yang sing elek jenengan wong elek iso wae bali ning sampean. Maka itu tadi al-kalamu nisfut doa. Omongan itu adalah setengah dari doa, dan doakanlah orang lain dengan doa-doa yang baik. Apalagi terhadap diri kita juga doakan doa yang baik. Semoga kita semua mendapatkan berkah, mendapatkan taufik serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Makatan aku kalau mau atau terakhir makna nambahin dari terakhir repot itu. Saya penting iku wau kesannya pertama investasi keimanan nggih Bu. Anak-anak putra-putri panjenengan, keturunan panjenengan termasuk putu-putu dan sak piturute penting diajarkan tentang keimanan. Nah, jenengan ra cukup ngajari dhewe pondoke sekolahke ben ngerti iman kuwi apa. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi apa? Investasi kebaikan. Jangan pernah pesan jadi orang baik dan jangan pernah lelah untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, umat Islam itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Ya. Orang itu ning dunya insyaallah ning akhirat untuk syafaati Kanjeng Nabi. Yang terakhir apa tadi? Berdoalah, mendoakan orang lain dan berkatalah perkataan yang baik. Karena omongan itu adalah setengah dari doa. Karena kita ngomong iwang kadang sakar dhewe sak metu-metune gitu. Nggih. Jengkel akhirnya metu sak metu-metune. Nah, muga-muga niku mangke dados perubahan dalam diri kita untuk selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan Allah senantiasa ridho kepada kita semua. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak turun kita menjadi anak yang soleh solihah. Hafidh Quran. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula paringi donga Bu. Dungane gampang. Allahumma ij'al dzurriyyati. Allahumma ij'al dzurriyyati min ahlil ilmi wal khair. Min ahlil ilmi wal khair. Wa la taj'alhum min ahli syarri wal dhair. Niku dungane keluarga niku kula sing saking Solo dateng Duriah ngoten niku. Muga-muga ampun ndadekke sedaya Duriah kula panjenengan dados Duriah ingkang sae min ahlil khair. Min ahlil khair, min ahlil ilmi, ahli ilmu, ahli kebaikan. Itu tunggu, gampang. Nggih, dengan waoske siap bantu salat atau kapanpun monggo terserah. Kudu ditungake, mboten saged anak-anak dadi anak sing saleh ora tau ditungake, Bu. Kudu ditungake. Ngaten nggih Pak nggih. Cekap. Kalau kita mekaten sepeda malih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kita langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwaratal ardu bi nuri samsika wa qamarika abadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighu hajja baitikal haram wa ziyarata habibika bil madinatil munawwarah bi sihhatin wa afiyatin wa lutfin wa salamatin wa bulughi marami wa alihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tusahilu jami'i umurina wa tuballighu jami'i maqasidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina wa ahlana 'ala min ahli al-ilmi wa kulli shay'in qadir. Allahumma rzuqna al-ikhlasa wal istiqamah warzuqna hubba Allahi wa hubba mahabbah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna kama rabbawna shaghira. Allahumma la tad'a fi majlisina hadadan illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa syatartah wa la maridan illa syafaitah wa
ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأولا نافعا ورزقا واسعا ترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الحال حول أحوالنا إلى حاجاتنا. اللهم بحاجاتنا اللهم بحاجاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل اجتماعا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا محفوظا برحمتك معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat kami amalkan. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga acara pada malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dalam upaya kita makmurkan masjid tercinta ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku membawa acara dan mewakili segenap panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala tahal yamani شافع الخلق في يوم القيامة